Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sekan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Swords, terus Wheel of Fortune, 9 koin, 4 koin, The World, Page of Cups, Judgment, Page of Wands, 6 tongkat, dan kartu The Empress ya. Oke, terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Juni 2026 adalah kartu Knight of Cups ya. Oke, jadi ceritanya Gemini sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti ya, mungkin akan fokus sekali untuk mengejar sebuah tujuan baru dalam kehidupan kalian ya, sambil mempergunakan intuisimu kembali. Jadi kira-kira apa targetmu, apa tujuanmu Gemini ya. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk mengejar target dalam pekerjaan, target keuangan ya, mungkin target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah tujuan baru sambil mempergunakan intuisimu ya, Knight of Cups. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati situasi yang sedang kamu hadapi sebelum bergerak maju ke depan ya, sambil tetap mengejar tujuan tersebut nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 pedang dan 3 tongkat ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk selalu kerja keras nih Gemini ya, 3 tongkat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil dalam kehidupan kalian ya, 5 pedang. Jadi mungkin ada sebuah masalah kecil ya, kesulitan kecil yang baru saja kamu hadapi selama ini, dan semuanya itu perlu diselesaikan satu persatu ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami Gemini akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Knight of Cups sebagai tema utama ya, bisa dikatakan untuk bulan Juni ada sebuah tujuan baru yang akan mulai kamu kejar sambil mempergunakan intuisimu kembali ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu si Raja Pedang nih, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama ya, beberapa dari kalian akan mampu untuk selalu berpikir tajam, menggunakan kecerdasan, berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengejar target, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu Wheel of Fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Jadi untuk bulan Juni nanti kalian itu diminta ya, ditantang gitu untuk selalu siap menjalankan perubahan besar yang telah kamu rencanakan selama ini. Jadi barangkali mungkin hatimu lagi punya rencana baru gitu ya untuk melakukan perubahan besar selama bulan Juni. Jadi perlu untuk selalu siap sedia ya untuk menjalankan perubahan tersebut. Jadi kira-kira perubahan apa nih yang ingin kamu jalankan Gemini ya? Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam karir dan bisnis ya, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Wheel of Fortune ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 9 koin. Jadi ceritanya di masa lalu pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan ya, fokus untuk mengejar target dalam segi keuangan intinya ya. Oke, sekitar bulan Mei ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sekitar bulan Mei kemarin ada upaya untuk menantikan kabar penting dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain ya, sekitar bulan Mei. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu, ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus untuk merampungkan sebuah urusan dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan Gemini? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan dalam keluarga, merampungkan urusan dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Ini fokus pikiranmu ya. Oke, sekitar minggu kedua lihat ada kartu Page of Cups. Jadi sekitar minggu kedua nanti memang ada yang lagi tergerak hatinya untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika mengambil langkah dan keputusan. Selain itu jangan lupa kartu ini juga melambangkan informasi baru kan. Jadi mungkin ada kabar berita baru nih Gemini yang akan kamu dapatkan sekitar minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat
ada kartu judgment yang melambangkan penilaian dan keputusannya. Jadi sekitar minggu ketiga nanti ada upaya untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa keputusanmu Gemini ya sekitar minggu ketiga. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya untuk bulan Juni orang lain akan menilaimu itu lagi terinspirasi, ada semangat baru gitu untuk melangkah maju ke depan. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu ya. Oke, sebagai harapan terbesarmu ada kartu 6 tongkat nih yang melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada harapan besar untuk mengejar target dalam kehidupan kalian. Mungkin target keberhasilan gitu. Jadi kira-kira apa targetmu Gemini ya, 6 tongkat ini. Oke. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu di Empress ya. Jadi sekitar minggu keempat ada upaya untuk lebih menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dirawat, apa yang perlu dijaga gitu sekitar minggu keempat nanti di Empress ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 tongkat, terus 10 koin, 6 tongkat, dan kartu The Devil ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya 4 tongkat dan 10 koin. Oke, kartu 4 tongkat melambangkan bentuk fondasi ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada upaya untuk terus membangun fondasi dalam karir, dalam bisnis agar lebih stabil ke depannya. Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk lebih kerja keras ya untuk membangun karir, pekerjaan ataupun bisnis masing-masing agar lebih berkembang ke depannya ya. Oke, dan lihat di sebelahnya kartu 10 koin. Jadi pikiranmu lagi tertuju juga sebenarnya ke dalam segi keuangan ya kali ini. Mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan, mungkin lagi fokus untuk mengejar target dalam segi keuangan ya, sambil apa? Sambil menciptakan kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian ya. Bagiannya jangan lupa kartu 10 koin juga melambangkan abundance ya, ataupun kelimpahan. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada yang justru akan menikmati semacam kelimpahan materi sekitar bulan Juni ya. Cukup bagus energinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya Knight of Cups. Oke, jadi secara keseluruhan ya untuk bulan Juni bisa dikatakan ada upaya untuk mengejar tujuan ya dalam segi pekerjaan dan keuangan sambil mempergunakan intuisimu, sambil apa? Sambil menciptakan kestabilan jangka panjang nantinya 10 koin tadi ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, sekarang kita lihat dari segi asmaramu, kartunya 6 tongkat dan The Devil ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada obsesi cinta gitu yang akan kamu kejar dalam kehidupan kalian Gemini. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, terobsesi untuk lebih dekat dengan seseorang ya, untuk lebih akrab dengan pasangan dan lain-lain ya. Apalagi di sebelahnya lihat ada kartu 6 tongkat kan yang melambangkan bentuk perhatian. Jadi ada upaya gitu untuk memberikan perhatian kepada seseorang. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang lagi mencari dukungan, perhatian dari orang yang kamu sukai ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya Knight of Cups kan. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk bulan Juni ada upaya untuk mengejar tujuan cintamu sambil mempergunakan intuisimu, sambil apa? Sambil mencoba untuk memberikan dukungan, perhatian kepada seseorang nantinya. 6 tongkat tadi ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.